Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di persekutuan hari Minggu ini, seluruh warga Gereja Masehi Injilis Sangita Laut membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Habakuk pasal 2, dibaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Habakuk pasal 2 dibaca ayat 1 hingga ayat yang kelima. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita tunduk berdoa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di sorga, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, serta pengagungan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkenanlah Engkau ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup lagi kekal, kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita baca bagian Alkitab ini secara bersama-sama. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita mulai dari judul bacaan. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahan dengan tidak menipu. Apabila terlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan jahat, dia yang melakukan, tapi ia tidak akan ada. Ia mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Sebatas ini bagian Alkitab yang kita baca. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita angkat pujian Apang Kumangimang Susasang Duaka. Oh
kendage suareng malung kita Yesus Kristus malung semah si kita kebi. Maeng ngedating orasi ini ikite mangsusinda ene kakendag mau wata su kubawiah kite tau mata. Tapi apa bau taluaran kita su orasi ini maka tode kakak kuat kakak pandai kapilesa su tengong ruata batu kita singkat tahu tau mata waradus na pene kurangi su tengong mau kaselahi. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak ada sesuatu yang dapat kita andalkan dari diri kita, dari keberadaan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sebab sesungguhnya saya, ibu bapak, saudara, kita semua adalah orang-orang yang ada di dalam kekuasaan Tuhan Allah itu sendiri. Ketergantungan saya, ketergantungan ibu bapak saudara di hadapan Tuhan, itulah bagian dari kehidupan yang kita jalani. Karena itu, sekali lagi saya mau mengatakan, saya, ibu bapak, saudara, kita hanya hidup atau kita hanya boleh hidup dalam ketergantungan kita kepada Dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perjalanan kehidupan umat Tuhan yang menurut kesaksian kitab Habakuk ini diceritakan bagaimana kedegilan hati manusia, umat yang hidup pada saat itu, bagaimana mereka mempertentangkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, apa isi hatinya Tuhan, dipertentangkan dengan cara hidup, gaya hidup, tindakan yang dilakukan oleh umat di saat itu. Praktek-praktek ketidakadilan, praktek-praktek ketidaktaatan kepada Tuhan, itulah yang dipertontonkan, itulah yang ditunjukkan oleh mereka di kehidupan bersama. Ketidaktaatan, ketidakadilan menjadi gaya hidup mereka pada saat itu. Itulah sebabnya Nabi Habakuk dengan memperhatikan keadaan kehidupan keumatan, ia mau agar Tuhan bertindak di kehidupan umat itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jalan pikiran yang ada pada diri sang Nabi Habakuk, itu yang ia pertanyakan kepada Tuhan. Apa tindakan yang dilakukan oleh Tuhan? Mari kita perhatikan ayat 1 dari bacaan kita tadi.
Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Sungguh menarik apa yang disampaikan pada bagian awal ayat 1 ini. Sang nabi memandang, melihat apa nantinya yang akan terjadi. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada umat Yehuda atas perilaku, atas tindakan ketidaksetiaan dan ketidakadilan itu. Di situ ia berdiri, mau melihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan terhadap umat. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selanjutnya aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Sang nabi menghadap tindakan dari Tuhan. Tapi apakah jalan pikiran Tuhan seperti jalan pikiran sang nabi? Liga-liga, mariadi penghukuman itu? Tidak. Tetapi Tuhan memiliki cara. Tuhan memiliki rencana tersendiri. Apa yang akan ia lakukan untuk kehidupan umat yang sedemikian itu? Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang dilakukan oleh sang nabi Habakuk juga kadangkala menjadi cara bagian kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Pusin suai tempo main kias hene pertentangan si A dan si B, lalu si C memandai bomerau apa hinong kuateng si A terhadap si B. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memang di jalan-jalan kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang demikian. Tidak berani untuk mau ambil bagian di dalamnya, dalam menyelesaikan setiap pergumulan, setiap persoalan kehidupan. Kadangkala memandang maraune apa hinong kakuaten ire dua si A dan si B. Tidak berani maju. Tapi yang pasti bahwa ketika sang nabi berhadapan dengan kondisi yang demikian, Tuhan mengingatkan bahwa apa yang ia lakukan itu ada dalam otoritas, ada dalam kemahakuasaannya. Cepat atau lambat, itu ada dalam alur cara Tuhan bertindak. Selanjutnya pada ayat yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Dan seterusnya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila ia berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertahan.
Ya, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bagian yang dibacakan tadi adalah bagian dari cara Tuhan merespon setiap pengaduan orang kepada sang nabi. Kalau diperhatikan, ia butuh cepat jawaban dari Tuhan. Ia butuh cepat tindakan dari Tuhan. Tetapi sekali lagi, waktunya ada pada Tuhan. Masa haru atau merongge itu ada di dalam Tuhan. Jadi dua hal yang menjadi pikiran sang nabi itu juga menjadi pikiran kita. Sinsure tempo kita tahu mata main pia hinong dorongan sumawu liga-liga mariadi. Ya, kadangkala seperti itu. Demikian juga sang nabi. Liga-liga mau geli hukuman kepada kaum Yehuda karena sudah luar biasa perlakuan mereka, tindakan mereka dalam kehidupan mereka. Tapi pada intinya, semua hal yang dilakukan oleh Tuhan itu ada dalam rancang bangun Tuhan sendiri, ada dalam kekuasaannya. Dan saya, ibu bapak, saudara, diingatkan, kita hanya dapat meminta, tetapi semua itu kuncinya ada pada Tuhan. Karena kedaulatan, kekuasaan, pengaturan kehidupan umat Tuhan ada pada Tuhan itu sendiri. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati, pada ayat yang keempat di sana dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang melangkah, tetapi ia tidak akan tetap ada. Sebuah koreksi kehidupan. Koreksi kehidupan bagi umat. Tuhan memakai orang kasdim, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah, orang-orang yang tidak mentaati apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dipakai untuk meremukkan orang Yehuda. Tetapi keputusan penghukuman Allah berlaku untuk semua. Baik orang Yehuda yang mengabaikan ketetapan-ketetapan Tuhan, melakukan ketidaktaatan dan ketidakadilan, bahkan orang Kasdim yang bertindak tidak percaya kepada Tuhan, mereka mendapatkan penghukuman yang sama. Dan bentukan Tuhan selalu bertentangan dengan cara pola berpikir manusia. Tetapi itulah kuasa kedaulatan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab itu mari kita jalani hari-hari kehidupan ini di dalam dan bersama Tuhan. Cepat atau lambat, bahwa setiap keluh kesah kita, setiap pergumulan kehidupan kita pasti akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan itulah waktu yang terindah untuk terus disiasati, disikapi dalam kehidupan kekinian kita.
hari ini diselenggarakan temu pisah pejabat yang lama dan pejabat yang baru. Ketua Majelis Pekerja Jemaat, Gemis Jemaat Ebenezer Manunio. Semua ada dalam rancang bangun Tuhan. Kita sebagai alat di tangannya hanya dapat melakukan apa yang Ia perintahkan, apa yang Ia inginkan untuk kita perbuat di tengah kehidupan ini. Kepada teman sepelayanan Pendeta Martin John Goli, Sarjana Teologi, dan kepada Pendeta Risna Manise, Sarjana Teologi, mari kita terus arahkan pandangan kita ke depan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, sambil terus menaruh harap, pertolongan dan belas kasih Tuhan untuk kehidupan kita. Semua harap dan damba kita dijawab oleh Tuhan pada waktunya, pada waktu Tuhan, karena itulah yang terbaik. Amin.